pengecualian. That's all, right? Ya, kira-kira itu dulu apa namanya teori-teori atau yang pembahasan di modul 1. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Tadi siapa yang Mbak terakhir yang nanya? Mbak Karsiti ya? Mbak Susanti Handayani Lestari. Bukan. Iya. Bedanya manajemen rumah sakit dan manajemen yang biasa. Ya intinya sebenarnya sama. Belajar manajemen. Cuman manajemen rumah sakit itu mereka lebih mengutamakan apa ya? Cara fungsinya sama sih sebenarnya dengan manajemen biasa, cuma ini lebih ke arah bidang rumah sakit. Seperti itu. Ini modulnya nggak sama, maksudnya apa, Mbak? Punya saya nggak sama. Modul saya sama kok, Mbak. Sama yang teman-teman punya. Yang Dadang Supriyatna bukan? Dan Andi Silvana. Hah? Beda? Bukan? Mahmud Hanafi. Oke, nanti saya kasih ini ya PPT-nya ya. Oke. Nanti saya coba tanya lagi ke ini, ke bapelnya ya. Kira-kira dari mata kuliah yang sekarang, ada yang mau ditanyakan? Isinya emang nggak sama? Maksudnya yang dipelajari di bab satunya bukan tentang ini konsep dasar dan sejarah manajemen. Oh, intinya mah sama. Oh, isinya agak beda. Oke, nanti coba saya tanya ke ini ya, ke Bapel. Tapi itu isinya sama kok. Nanti teman-teman bisa dicek ulang aja. Ada pertanyaan dari ini modul 1 ini. Begini. Kalau misalnya siapa ini? Mbak Francisca. Manager, apa bedanya manager dengan leader? Manager itu pasti leader. Manager itu pasti pemimpin. Tapi nggak semua pemimpin itu adalah manajer. Kira-kira seperti itu. Manajer klasik kurang paham maksudnya. Hah? Manajer klasik? Hah? Typo Mbak, itu klasik apa manajer klasik? Manajemen klasik maksudnya.
Yang kurang pahamnya di mananya, Mbak? Ya, manajemen klasik ya pasti. Namanya manajemen ya pasti di bidang manajemen, tapi cara pemikirannya itu, jadi teori manajemen klasik sama neoklasik, modern, sorry, sebelum dia nyebutnya di sini bukan neoklasik, manajemen ilmiah sama manajemen apa satu lagi nih, manajemen human relation itu beda ininya. Pemikiran-pemikirannya berbeda. Temuan-temuannya berbeda. Jadi cara berpikir orang-orang yang ada di manajemen klasik dengan manajemen ilmiah, manajemen apa itu OB, organizational behavior dan manajemen modern itu cara 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 berpikirnya berbeda. Jadi teman-teman, Mbak Sarah, saya sarankan baca kembali. Kira-kira bedanya apa-apa? Kalau misalnya saya terangkan kembali lebih panjang, oke? Cara berpikirnya mereka itu beda-beda dari manajemen ilmiah, organisasi klasik, hubungan manusia, manajemen modern itu cara berpikirnya berbeda. Jadi kuncinya di situ. Jadi Mbak Sarah saya sarankan untuk ngelihat perbedaannya apa. Jadi insya Allah bisa ngebantu. Ada lagi yang lain? Melakukan bisnis dalam skala internasional. Wow. Manajer umum. Mbak Apriani, apa yang harus disiapkan untuk melakukan bisnis dalam skala internasional? Sepertinya untuk modul 1 kita belum merangkum mengenai belum membicarakan mengenai bisnis di sini. Kita masih belajar mengenai sejarah perkembangan manajemen. Mungkin di bab-bab berikutnya, oke? Mbak Puji Rahayu, tolong berikan contoh manajer umum. Manajer umum. Maksudnya manajer menengah, Mbak? Maksudnya? Dari tadi saya nggak pernah membicarakan mengenai manajer umum. Mungkin yang Mbak maksud, Mbak Puji Rahayu maksud manajer di level tengah atau manajer tengah atau manajemen tengah. Mungkin Mbak Apriani salah dengar. Coba dibaca lagi ya ininya. Ada lagi yang lain? Pertanyaan yang lain? Mbak Mimim, pada jenis manajer disebutkan ada manajer krisis, manajer change. Bagaimana cara membedakan keduanya dalam hal menangani masalah? Mungkin bisa kasih contoh. Gini, Mbak Mimin, kalau manajer, contohnya ya, kalau manajer krisis itu kalau misalnya ngadapin masalah, menurut si manajer krisis, masalah ini adalah gangguan. Tapi kalau misalnya menurut manajer change, kalau dia menghadapi masalah, dia melihat masalah ini bukan sebagai gangguan, tetapi sebagai challenge. Challenge yang artinya kalau organisasi bisa melewati masalah ini, dia bisa belajar dari ini. Dia bisa mendapatkan hal baru dari masalah itu. Dia bisa mendapatkan
tantangan baru atau challenge baru, kesempatan yang lain. Manajer umum. Oke, nanti kalau misalnya saya udah dapat modul yang baru nanti saya baca dulu ya. Tidak, 13 nih. Teori perilaku. Manajer umum adalah manajer yang mengawasi unit tertentu dan sekaligus. Nah, itu sudah dijawab sama Mbak. Tadi jelaskan pengertian manajemen menurut ada dua pendekatan, yaitu pendekatan teoritis dan pendekatan apa ini umum. Tadi tidak bicara, iya. Pada jenis manajer disebutkan ada manajer visual. Oke, ini udah saya jawab. Tadi jelaskan pengertian manajemen menurut ahli ada dua pendekatan, yaitu pendekatan teoritis dan di modul kita ada manajer umum. Kalau teori pelaku itu apa kira-kira manajer umum adalah manajer yang apa ini? Habis dapat manajer yang mengawasi unit tertentu mempunyai beberapa bidang sekaligus. Oke, itu Mbak Puji Rahayu sudah menjawab pertanyaan dari Mbak sebelumnya. Priska, oke, tapi ada sesuatu yang dapat dilakukan pemimpin yang tidak bisa dilakukan oleh manajer. Mas Mbak Puji itu dalam fungsi apa ini? Jadi itu dalam fungsi manajer ada dua, manajer umum dan fungsional. Oh, pertanyaannya adalah pendekatan praktik adalah proses Piro, efisiensi, kemahiran, manajemen, dan apa pengertian Piro itu, Bu? Piro itu singkatan dari sebentar, mana dia tadi? People, idea, resource, and objective. People ya orang-orangnya, idea, ide-idenya, resource, apa ya, sumber seperti FDA itu sumber daya alam, itu research, kemudian objektif tujuannya. Kira-kira itu ada lagi ya pertanyaan yang belum saya jawab. Ada sesuatu yang dapat dilakukan mungkin tidak bisa dilakukan oleh manajer. Maksudnya? Oke, Kak. Tapi ada sesuatu hal yang dapat dilakukan oleh pemimpin yang tidak bisa dilakukan oleh manajer. Maksudnya Mbak Francisca apa? Mereka pakai beda, ada beberapa hal yang apa ya, terminologinya mereka suka makainya agak beda-beda, beda buku. Kayaknya perlu saya sampaikan ke ini. Oke, kira-kira pertanyaan, ada lagi pertanyaan yang belum saya jawab. Mbak Puji itu dalam fungsi manajer ada dua, manajer umum dan fungsional. Oke. Udah kejawab semua kan ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman? Ada lagi yang belum kejawab? Satu lagi, saya mau ngasih saran. Ini semester 1 ya buat teman-teman. Iya.
Eh, jadi misalnya ya, ada vocabulary, terminologi, atau kata-kata yang teman-teman nggak paham, itu teman-teman bisa lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia secara online di sini. Salin. Ini sep nempel. Jadi kalau misalnya ada istilah-istilah yang teman-teman kurang mengerti, silakan cek di sini. Oke? Apalagi ketua kelas Mas Nanta ya, tolong ini ya bantu saya untuk absensi. Kemudian, tugas seperti biasa. Teman-teman, aduh, saya juga belum tahu yang itunya ya. Oke. Intinya seperti ini tugasnya. Teman-teman pernah bikin ini kan, contekan buat ujian, keprekan gitu buat ujian, pernah bikin kan? Jadi bayangin besok teman-teman mau ujian, dibikin tuh untuk modul 1 itu rangkumannya seperti apa, contek, tapi kayak contekan buat ujian, pendek, jelas, kira-kira yang masuk buat ujian apa-apa aja. Oke? Itu dikumpulin hari Minggu tanggal berapa itu? Tanggal berapa? Hari Minggu tanggal 6. Saya tunggu sampai jam 11 malam. Ke emailnya ke sini. Wrote to me at yahoo.co.id. yahoo.co.id. Iya, rangkuman. Itu emailnya udah saya tulis di atas. Wrote to me yahoo.co.id. Di scroll up aja. Di Word aja. Ya, nanti dikirim ke email saya. Teman-teman di bukunya ada ini nggak sih? Tes formatif kayak gitu? Ada pertanyaannya nggak? Pertanyaan-pertanyaan kayak A, B, C, D, apa? Ada tes formatif. Dikerjakan ya tes formatifnya. Kenapa? Karena tes formatif, ujian akhir itu banyak dari tes-tes formatif. Kemudian jangan cuma sekedar ngerjain A, B, C, D-nya doang. Dilihat. Itu kayaknya udah ada kunci jawabannya ya? Iya. Kadang kunci jawabannya belum tentu benar. Jadi teman-teman cek lagi ke bukunya. Misalnya jawabannya B. Kasih alasannya. Alasannya apa? Iya, untuk hari ini ya. Cuman modul 1 dulu. Kemudian nanti kita akan ada tatap yang tatap muka di Taipei, tapi saya belum tahu kapan. Kalau bisa nanti teman-teman bakal bikin PPT, bikin kelompok. Untuk kelas ini ada berapa orang? Oh, tanggal 20. Ada berapa orang? 37. 37. Kita bikin tanggal 20, salah dulu. Tanggal 20 berarti berapa minggu lagi? 1, 2, 1, 2, 3, 3. Berarti bisa modul 4, modul 5. Dibikin 4 kelompok. Ya nggak apa-apa. Nanti teman-teman silakan ngobrol sama ketua kelasnya.
kira-kira pokoknya harus ada hadir gitu, satu orang minimal untuk mempresentasikan tugasnya, tugas kelompok. Oke? Hmm, ya silakan diobrolkan sama sama ketua kelas sama teman-teman satu kelompoknya nanti ya. Eh, Teman-teman silakan diskusi sama ketua kelas. Tolong dibagi 4 kelompok. Nanti kelompok 1, 2, 3, 4 tolong di-report ke saya, Pak ketua kelasnya, pembagian pembagian kelompoknya. Nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan satu kegiatan belajar. Jadi nanti di modul 4 dan modul 5 nanti teman-teman bakal mempresentasikan itu. Jadi satu kelompok satu ini silahkan dibagi-bagi aja. Modul 4 kegiatan belajar 1, kegiatan belajar 2 itu ada 2 kelompok. Itu modul 5 ada 2 kelompok juga, kegiatan belajar 1 dan kegiatan belajar 2. Dibagi, nanti tolong di report ke saya pembagian kelompoknya ya. Ini pembagian kelompok untuk presentasi di tanggal 20. Iya, modul 4, modul 5. Ketua kelas tolong dikoordinir nanti teman-temannya ya. Oke, sekian dulu. Teman-teman masih ada yang mau ditanyakan? Kayaknya ketua kelas agak banyak kerjanya, ini tambah satu lagi. Nanti tolong diumumkan kembali tugasnya apa-apa saja ke teman-teman mungkin yang belum datang, atau di apa namanya, kalau teman-teman punya grup sendiri, nanti grup belajar sendiri, grup diskusi sendiri, tolong di ini diatur di ininya, di apa, di share kembali ya di grupnya teman-teman. Jadi teman-teman yang nggak datang bisa bisa tahu tugas-tugasnya apa-apa aja. Oke deh. Nggak ada pertanyaan lagi kan ya? Pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah saya jawab semua kan? Kalau modelnya belum sampai, tolong di ini di omongin ke ininya. Iya, tugas pribadi bab 1 aja, rangkuman bab 1. Kayak bikin contekan. Oke, kira-kira begitu dulu. Ada lagi? Oke. Kalau misalnya udah nggak ada yang ditanyakan lagi, eh, saya review kelas. Kalau teman-teman nanti ada, aduh, apa ya? Kalau teman-teman nanti ada pertanyaan, silakan hubungi saya. Oh, what's going on? Halo, teman-teman masih nggak dengar suara saya? Masih belum dengar suara saya?
Hmm. Pantesan.